Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana tugas saya ini eh, bag- eh, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Nah, lanjut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marcel Chandrawinata dengan NIM R1C1240013. Baik, kita langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Jadi, batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah bentuk dari batuan asalnya atau protolit karena proses metamorfisme. Metamorfisme berarti dia ini merupakan perubahan bentuk protolit berupa protolit perubahan bentuk protolitnya itu atau batuan asalnya itu bisa dapat berupa batuan sedimen, batuan beku atau batuan metamorf lainnya yang lebih tua. Jadi, pada batuan metamorf ini, dia ini dipengaruhi ada dua. Ketika dia ini berubah bentuk, tidak merubah komposisi kimia, tapi merubah komposisi mineral. Jadi, faktor-faktor yang menjadi sebab dari perubahan batuan metamorf atau tubuh dari batuan metamorf itu dia terubah, itu dia karenakan eh, proses kenaikan proses temperatur dan ini dan pressure pressure. Jadi temperatur dan pressure itu merupakan temperatur itu merupakan suhu dan pressure itu merupakan tekanan. Nah, lanjut di sini kita akan membahas sedikit mengenai tipe-tipe metamorfisme, di mana ini sangat berpengaruh penting yang menjadi indikator atau implikasi lingkungan pengendapan lingkungan terbentuknya batuan metamorf. Jadi secara umum bat tipe-tipe metamorfisme itu terbagi menjadi ada enam. Di sini yang akan saya jelaskan, di mana metamorfisme termal itu eh, merupakan kenaikan suhu atau temperatur yang berada di sekitar aureli intrusi batuan beku karena kenaikan. Kemudian keluasan daerah tersebut, daerah kontak bervariasi tetapi masih di dalam kisaran antara beberapa meter sampai beberapa kilometer. Tipe khas dari batuan metamorf kontak ini adalah batuan metamorf non-sistose yang disebut dengan hornflex. Kadang-kadang dapat juga ditemui batuan yang sistose kenaikan temperatur karena konduksi panas pada daerah-daerah tertentu dan juga karena permeasi dari aqueous fluida yang berasal dari tubuh batuan beku. Kemudian ada metamorfisme yang dinamik atau regional berkembang pada daerah yang luas hingga beberapa ribu mil persegi. Pada dasar pegunungan lipatan dan pada daerah prekampium. Kemudian ada metamorfisme regional. Dia ini dipengaruhi oleh kenaikan suhu dan juga temperatur. Jadi kenaikan suhu dan temperatur ini sama-sama berperan penting pada saat metamorfisme regional dan dapat dilihat pada gambar dia ini terdapat hmm, di sekitar tempat magma mengintrusi atau di sekitar sekitar zona subduksi di mana di sini terdapat samudra eh di mana di sini terdapat kerak samudra yang menunjam ke bawah kerak benua. Kemudian ada metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal ini ya faktor penyebabnya adalah fluida dari penurunan magmatik atau convening pressure dan kadang-kadang juga oleh panas. Proses yang ada yaitu rekristalisasi, reaksi antara mineral dan fluida dan pergantian tempat atau replacement. Karena adanya replacement ini maka ada kemunculan material baru pada batuan. Kemudian metamorfisme boreal, di mana dia ini terjadi di sekitar zona sesar dan juga yang berperan penting yaitu tekanan lebih berperan dibandingkan temperatur atau suhu. Dan yang menyebabkan terbentuknya zona hancuran granulasi, breksi sesar, milonit, filonit, dan kemudian diikuti oleh rekretalisasi. Kemudian dapat dilihat di sini metamorfisme boreal yang berada di sekitar
continental crust, di mana metamorfisme Boreal juga ini kita kenal, dia ini merupakan pembebanan dari suatu material sedimen yang berada di atas, dan material di bawah ini mendapatkan tekanan akibat dari berat massa yang lebih besar dari atas. Kemudian metamorfisme kataklastik, dia ini merupakan metamorfisme di mana tekanannya itu lebih berperan dibandingkan temperatur dan juga berada di zona sesar. Kemudian kita akan lanjut di jenis-jenis batuan metamorf, di mana terdapat metamorf dinamo terbentuk akibat tekanan yang tinggi dalam waktu yang lama. Contohnya batu mudstone. Contohnya banyak ditemukan di daerah patahan atau lipatan. Kemudian metamorf kontak. Jadi ini terbentuk akibat suhu yang tinggi dari aktivitas magma dan eh, contoh batunya itu marmer, di mana batu gamping ini mengalami eh, perubahan eh, bentuk fisik dan menjadi batuan marmer akibat ini terdapat kontak dengan aktivitas intrusi magma. Kemudian metamorf kontak pneumolitis terbentuk akibat pengaruh gas-gas pada magma, contohnya kuarsa dengan gas fluorium berubah menjadi topas. Kemudian struktur batuan metamorf. Struktur foliasi. Foliasi pada batu. Struktur foliasi merupakan struktur yang memperlihatkan adanya pensejajaran mineral. Jadi ini eh, seakan-akan seperti perlapisan seakan-akan seperti perlapisan batuan sedimen, Pak. Tetapi dia ini tidak dikatakan sebagai perlapisan, tapi seakan-akan seperti perlapisan. Nah, adapun contoh struktur foliasi itu ada slate, cliff, ada filitik atau fisilitik, ada sistose, dan ada genestosa. Kemudian ada struktur non-foliasi. Struktur non-foliasi itu tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral, penyusun batuan metamorf, dan juga em, tipe metamorfisme yaitu biasanya lebih ke signifikan tipenya yaitu metamorfisme kontak. Kemudian dia ini mengalami tekanan diferensial yang signifikan selama metamorfisis atau ketika batuan tersebut terdiri dari mineral yang tidak berbentuk pipi atau memanjang, contohnya struktur non-flashy meliputi granulos dan juga hornflasy. Nah, di sini ada beberapa gambar dari struktur batuan metamorf, ada yang foliasi dan juga ada yang non-foliasi. Dapat dilihat ada di sini slaty, cliff, silicic, gneiss, gneiss, gneissic, schistose, dan sedangkan batuan metamorf non-flash ada batu cornflash, melanit, pilonit, batu pobreksi sesar dan serpentinit. Nah, tekstur batuan metamorf itu sendiri dia ini berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Ada tekstur relik atau tekstur sisa, yaitu tekstur batuan asal atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Penamannya dengan memberi awalan blasto, kemudian disambung dengan nama tekstur sisa. Misalnya blastoporphyritic atau batuan metamorf yang ya tekstur blastoporphyritic. Kemudian atas tekstur kristaloblastik, setiap tekstur yang terbentuk pada saat metamorfosa. Penamaannya dengan memberi akhiran plastik dipakai untuk memberikan nama tekstur yang terbentuk oleh rekristalisasi proses metamorfisis. Misalnya tekstur porfiblastik yaitu tekstur batuan metamorf yang memperlihatkan tekstur mirip porfiritik dan pada batuan beku. Tapi tekstur ini betul-betul akibat rekristalisasi metamorfisis. Kemudian berdasarkan bentuk individual kristal, tekstur batuan metamorf itu dibagi menjadi tiga, yaitu idioblastik, hipidoblastik, dan xenoblastik atau allotrioblastik. Nah, ini memperlihatkan bagaimana mineral-mineral padat yang memperlihatkan tekstur batuan sedimen itu berbentuk sempurna
tidak sempurna, eh, setengah sempurna, dan tidak sempurna. Nah, adapun mineral-mineralnya dapat dilihat jika bentuk kristalnya euhedral, mineral-mineral itu bisa berupa atau sempurna, dia itu mineral-mineralnya bisa berupa strolit, silimanit, kianit, rolit, klorit, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bentuk kristalnya itu setengah sempurna, dia itu dapat berupa mineral mika, mika klorit, amfibol, eh, mika dan klorit, amfibol dan piroksen, pelastonit, dolomit, dan apatit. Sedangkan kalau tidak sempurna, mineral-mineralnya itu dapat berupa kuarsa, felspar, kalsit, aragonit, olivin, kordiorit, scapolit, homites. Nah, di sini kita masuk ke tekstur, di mana sebenarnya ada tekstur heteroblastik, eh, dan juga ada tekstur heteroblastik dan homeoblastik. Jadi homeoblastik itu merupakan tekstur bila terdiri dari satu tekstur saja, sedangkan heteroblastik dia itu eh, lebih dari dua tekstur. Nah, untuk tekstur homeoblastik itu ada lepidoblastik, terdiri dari mineral pipih, bisa itu berupa mineral muskobit atau biotik. Kalau dia nematoblastik, yaitu merupakan mineral prismatik, misalnya mineral radiopras. Sedangkan kalau granuloblastik, terdiri dari mineral-mineral granular atau ekodimensional dengan batas mineral suturet tidak teratur dan bentuk mineral anhedral, misalnya quartz. Kemudian ada granuloblastik, terdiri dari mineral granulo ekodimensional dengan batas mineral unsuturet atau lebih teratur dengan bentuk mineral anhedral, misalnya quartz. Nah, sedangkan tekstur heteroblastik yaitu bila terdiri dari satu satu tekstur homeoblastik, misalnya ada lepidoblastik, granuloblastik, atau lepidoblastik, nematoblastik, dan granuloblastik. Nah, di sini ada gambar-gambarnya dari tekstur homeoblastik, ada granuloblastik, dia ini memperlihatkan seperti bentuk yang membulat-membulat, ada kemudian ada kehitam-kehitaman. Nah, lepidoblastik ini bentuknya seperti menjarum, dan nematoblastik ini bentuknya pipih. Sedangkan kalau dia lebih dari satu tekstur, dia ini ada porfiroblastik, granulopidoblastik, dan granulonematoblastik. Nah, itulah tadi pemaparan sedikit mengenai batuan metamorf dan mencakup tekstur, tipe metamorfisme, dan juga strukturnya. I- Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan sedikit mengenai batuan metamorf. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.